Inilah anakku yang kukasih, padanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara terkasih, hari ini kita bersama merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Apa maknanya bagi kita semua perayaan liturgis ini? Pertama-tama kita diajak untuk semakin menyadari dan menaruh harapan dan keyakinan iman yang makin kokoh bahwa Yesus adalah pemenuhan, penggenapan tanda-tanda dan nubuat para nabi yang diwakili oleh Musa dan Elia. Tentu untuk zaman kita sudah menjadi jelas, tapi pada zamannya, bagi para rasul, bagi orang-orang Israel zamannya, mereka masih menanti tanda-tanda apa dan siapakah yang akan diutus sebagai Mesias. Masih mencari tanda-tanda. Ya, kalau sama seperti sekarang ini, ya tanda-tandanya apa itu? Ya, apakah rambutnya putih, apakah dahinya berkerut-kerut, atau apa saja. Tanda-tanda, siapa kira-kira yang akan kita pilih? Siapa yang akan menjadi pemimpin kita? Ya kurang lebih sama. Mereka sedang menerka-nerka, mereka sedang mencari-cari, mereka sedang menunggu-nunggu. Dan peristiwa ini bagi para rasul, terutama saksi-saksi istimewa yang diajak Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, menjadi jelas bahwa Yesus adalah pemenuhan dan dari nubuat nabi-nabi yang diwakili oleh Musa dan Elia. Sekaligus juga makin jelas lagi, makin tegas lagi ketika mereka mendengar suara dari dalam awan Allah Bapa yang menyatakan peneguhan itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka dengan cara itu Petrus, Yakobus, Yohanes mestinya pada saat itu menjadi hakul yakin 1000% ini Mesiasnya. Tetapi mereka begitu terpesona tapi juga takut, maka jawabannya bukan yes, ini yang kita tunggu. Tapi Petrus mengatakan, Tuhan, alangkah bahagianya kami di tempat ini. Kalau engkau berkenan, boleh kita camping di sini. Satu untuk engkau, satu Musa, satu untuk Elia. Yaitu jawaban yang muncul dari Petrus karena suasana itu. Tapi mereka tidak, yang Mesias peduli amat, yang penting sekarang kita mengalami bahagia. Ya pengalaman seperti itu hanya boleh dialami, bisa dialami oleh mereka yang suka pencinta alam atau naik gunung. Baru bisa merasakan itu. Mereka naik pagi-pagi buta lalu sampai di pucuk gunung dan melihat sunrise, matahari terbit. Wah, itu luar biasa, tidak bisa dikata-katakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagi mereka yang suka naik gunung. Tapi kalau sekarang ya seperti Petrus, ya sekarang ada kan glamping ya. Oh, campingnya pramuka itu kan ya sederhana itu. Campingnya pramuka. Tapi kalau atau pencinta alam. Tapi kalau sekarang campingnya kan dah lain ya. Ada namanya glamping, glamour camping. Jadi ada kasurnya, ada TV-nya, ada koneksi internet, ya hanya pindah tidur aja itu. Namanya glamping. Sekarang lagi ngetren di mana-mana itu. Penegasan bahwa Yesus sungguh Sang Mesias, anak yang terkasih, dan pesan dari Bapa adalah dengarkanlah dia. Kalau ini tokohnya, kalau ini orangnya,
kalau ini yang dinanti-nantikan, maka pilihannya apa? Dengarkanlah dia, ikutilah dia. Titik. Jelas. Laksanakan. Mestinya Petrus itu kalau itu tentara akan mengatakan, siap, laksanakan. Nah begitu mestinya. Ya Petrus nelayan jadi nggak ngomong gitu. Kalau itu tentara atau polisi mengatakan 86, siap, laksanakan. Nah begitu. Dengarkanlah dia. Dan pesan Yesus sebelum turun, jangan diomong pada orang lain sebelum anak manusia dibangkitkan. Bah ternyata kita bisa melihat betapa Petrus, Yakobus, Yohanes yang selalu istimewa, murid-murid istimewa yang diajak Yesus kemana-mana kalau dalam peristiwa-peristiwa khusus, peristiwa istimewa, baik itu seperti yang kita dengarkan kemuliaannya, menampakkan kemuliaannya, maupun juga ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus sungguh-sungguh berdoa dalam kegentarannya, mengajak 3 orang ini yang sama, berdoalah dan berjagalah supaya imanmu tidak goyah. Jadi sudah diberikan clue kemuliaannya, tetapi rupanya kalau kita melihat dalam sejarah dan dalam kitab suci, dari 3 ini yang tidak goyah cuma 1. Yakobus dan Petrus goyah ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Goyah, bahkan Petrus mengatakan tidak kenal dia. Ya kurang apa ya? Sudah diberikan banyak hal sampai-sampai yang luar biasa ini. Toh Petrus ya goyah juga. Yang tidak goyah cuma 1, yaitu Yohanes. Maka pesta ini kita diajak untuk menjadi, ya mengikuti ini kan bentar lagi ada berkat untuk bayi-bayi yang dalam kandungan ini. Ya, tolong diajari. Mari kita semua menyediakan diri, membimbing sesama anak-anak, supaya apa? Menjadi anak-anak yang terkasih dari Bapa di surga. Supaya nanti, dan inilah maknanya juga adalah bahwa kalau kita mendengarkan Yesus, mengikuti jalannya, maka kita pun juga akan dimuliakan bersama dia kelak. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dia, moga-moga kita juga akan dikatakan, disapa, disambut oleh Allah Bapa, engkaulah juga anakku yang terkasih. Itu harapannya. Itu harapannya. Supaya kita semua yang telah dibaptis menjadi anak-anak Allah juga menjadi anak-anak terkasih Bapa di surga. Sama seperti Yesus yang diutus, yang taat setia, Mesias, tapi Mesias yang taat setia, menderita disalib dan bangkit mulia. Ini yang tidak diterima, yaitu apa? Disalib. Ini yang nggak bisa diterima oleh orang sejamannya, oleh termasuk para rasul sendiri. Karena bagi mereka Mesias adalah tokoh yang gilang gemilang, yang raja di raja, yang mulia, agung. Mesiasnya begitu, bayangan mereka itu begitu. Ratu adil yang mereka bayangkan seperti itu. Tapi ketika yang ternyata justru menderita, ditolak, dibunuh, disalib, mereka tidak bisa terima. Termasuk Petrus. Maka ketika dia mengatakan, Tuhan sama kali-kali tidak akan begitu itu, langsung Petrus yang sebelum mengatakan engkaulah Mesias, ketika ditanya minggu lalu, siapakah anak manusia? Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Bagus, kan begitu Yesus memuji. Tapi begitu Yesus mengatakan Mesias harus menderita, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan disalibkan, dan pada ketika bangkit, Petrus mengatakan, Yesus, Tuhan,
Sekali-kali nggak terjadi itu, nggak mau begitu. Langsung apa dikatakan Yesus? Enyahlah iblis. Luar biasa ya. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, ya ikut Yesus, oke. Tapi kalau ikut Yesus berarti menderita, no way. Nah itu, maka itu sama dengan iblis. Seperti Petrus dihardik oleh Yesus karena hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah, ya. Jadi kalau kita masih dalam taraf ikut Yesus, oke. Kalau ikut Yesus berarti banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan dipersekusi, dianiaya. Yesus goodbye, sorry, kita mundur saja. Ya kalau bisa sudah. Dan kita bisa melihat dari 12 murid itu macam-macam orang dan punya ekspektasi, punya harapan terhadap Mesias itu. Bahkan ada yang dari kelompok gerakan bersenjata. Itulah Simon orang Zelot. Zelot itu kelompok perjuangan kemerdekaan bersenjata. Dia punya harapan juga, ini tokoh muda ini kayaknya oke juga ini sebagai calon pemimpin kita ini. Ada yang mengatakan ini ingin berkuasa. Seperti Yakobus dan Yohanes dikatakan, nanti kalau berkuasa satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau engkau jadi raja, itu impian mereka, itu bayangan mereka. Ada yang ikut Yesus karena supaya dapat uang. Itulah Yudas Iskariot. Bahkan Yesus pun dijual. Luar biasa ini. Jadi ikut Yesus macam-macam motifnya ya. Silakan bertanya diri sendiri. Anda ikut Yesus mencari apa? Ikut berkuasa, dapat apa yang Anda minta. Ya kalau Anda ikut Yesus karena mendapatkan apa yang Anda minta, ya sama dengan Gunung Kawi dong. Orang pada kesana cari apa yang pesugihan, cari yang ini. Yesus tak lebih dari itu. Kalau itu yang Anda cari. Kalau Yesus berarti kaya raya dan tidak pada masalah, ya berarti Anda salah ikut Yesus. Jadi kita diajak untuk mendengarkan Dia, supaya pada akhirnya kita menjadi saksi terpercaya. Perayaan ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan Dia, mendengarkan Yesus, mengikuti jalannya, mengikuti perintahnya yang adalah kasih itu, kita pun pada saatnya juga akan dimuliakan bersamanya di surga. Dan contoh lain sudah jelas. Kapan itu? Nanti 15 Agustus Maria diangkat ke surga. Karena apa? Dia selalu dengan jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Allah dalam hidupnya. Kalau selalu begitu, pintu surga buka sendiri, nggak usah digedor-gedor, buka sendiri. Jadi sama. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan Yesus, mengikuti ajaran perintahnya, taat setia kepada kehendak Allah, hidup dalam kasih, maka pintu surga buka sendiri, saudara-saudara. Gak usah kita teriak-teriak, buka sendiri. Itulah gambarannya. Bagi kita pun, kalau sungguh-sungguh menjadi anak-anak terkasih Bapa di surga, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang taat setia kepada Allah, kita pun juga akan dimuliakan. Dan itulah kemuliaan yang dijanjikan Yesus. Bukan kemuliaan dicari dunia, yaitu kedudukan, jabatan, kekayaan, berbagai macam kemewahan. Bukan itu yang dijanjikan Yesus. Yang dijanjikan Yesus adalah kemuliaan bersama di surga. Kalau kita di dunia ini sungguh-sungguh tekun dan setia mengikuti dan mendengarkan Dia. Kita bisa melihat pada pakirnya. Kendati tadi dikatakan bahwa Petrus sempat menyangkal Yesus, Yakobus juga lari ketika Yesus disalib. Yang ada di kaki salib hanya Yesus, hanya Yohanes. Tapi Petrus menjadi paus pertama dan uskup di Roma, mati di martir, saksi. Yakobus juga sama, dieksekusi di Yerusalem oleh Raja Herodes
Karena kesaksian tentang Yesus yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2, martir juga. Dan Yohanes tidak dimartir, tapi dialah yang memberikan kesaksian tentang Injil. Jadi Injil yang keempat, Injil Yohanes, yang dia mencatat, semuanya dicatat supaya kamu percaya bahwa dalam nama Yesus kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Itulah kesaksiannya. Mari kita merahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam peristiwa hidup kita, entah itu dalam Ekaristi, dalam kitab suci, minggu yang ada, bulan yang datang, bulan September, bulan kitab suci, atau ketika menerima sakramen-sakramen, atau juga ketika kita mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang setia mengikuti Yesus seperti para kudus. Entah itu Paus Yohanes Paulus kedua, ada relikwinya itu di altar Yosef itu. Atau juga Ibu Teresa, nanti sebentar lagi akan ada patungnya di depan. Atau anak muda dari Itali, Beato Carlo Acutis, yang dalam semangat remaja tetap sungguh-sungguh juga ikut setia, ikut Yesus sampai akhir, dan karena itu dimuliakan. Maka Paus Fransiskus juga hari ini bersama-sama orang muda dunia di Lisbon, di Portugal, dalam World Youth Day juga menyapa orang-orang muda ini. Kamu muda yang terkasih, jangan takut akan masa depan, berani untuk bermimpi besar, pertahankanlah kegembiraan, tetap hidup, tanda hati muda yang telah berjumpa dengan Tuhan. Maka itu pula lah kita pada hari ini ingin menyapa itu anak-anak yang dalam kandungan itu. Karena masih dalam kandungan, kita juga mau menyapa dia bahwa ia dirindukan, diterima, disayang. Betapa banyak orang menjadi bermasalah karena bahkan sejak dalam kandungan ditolak oleh orang tuanya. Kalau itu yang terjadi, dia juga merasa dan terbawa sampai mati. Tapi kita ingin agar anak-anak bahkan dalam kandungan merasa diterima, disayang, dirindukan, diharapkan. Dan itu yang membuat ia mengawali nanti memasuki dunia ini dengan perasaan dikasihi, disayang. Semoga kita masing-masing nanti pada akhirnya juga disapa oleh Bapa. Engkaulah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Mari masuk dalam kemuliaan surgawi. Moga-moga begitu.